keislamannya, keimanannya ditarik untuk kepentingan dunianya. Ingin mendapatkan cinta dari pasangan, ya pura-pura beriman. Ingin dapat proyek ya dari orang Islam, pura-pura ya beriman misalnya. Atau demikian dalam kehidupan, ingin mendapatkan sesuatu, pura-pura kemudian masuk Islam, pura-pura beriman, mengatakan saya beriman. Apa perbuatan-perbuatan yang bertahap ternyata mengantarkan seseorang kepada nestapa di akhirat sehingga masuk ke dalam neraka? Detil sekali diksi Al-Qur'annya. Tahapannya apa saja? Ma salakakum. Perbuatan apa yang mengantarkan Anda secara bertahap fi saqar, masuk ke dalam neraka ini? Saqar itu di antara sifat jahannam. Ya, sering orang menyebut dengan neraka saqar. Punya sifat-sifat, nanti ada hutamah ya, yang membakar sampai ke kedalaman. Ya, ada saqar, ada jahannam, ya, ada wail dan seterusnya. Itu sifat yang membakar, yang tidak memberikan toleransi, yang tidak berkeadilan. Jadi hukum Allah itu adil. Kalau perbuatan buruknya begini, hukumannya seperti ini. Kalau perbuatan kriminalnya itu A, hukumannya harus A juga. Tidak ada orang perbuatan kriminal A, hukumannya B. Adil. Surganya adil, nerakanya adil. Maka apa curhat mereka? Qalu lam naku minal musallin. Tolong garis bawahi ini betapa detil kalimat yang ditampilkan oleh Al-Quran. Qalu, mereka berkata, merespon itu. Ya, itu serempak. Ini menunjukkan ada perhimpunan, perkumpulan. Yang perkumpulan ini menjadi komunitas saat di dunia ini. Dalam turunan ayat sebelumnya disebut mujrimin, ya, para kriminal. Siapa orang-orang yang bertindak kriminal ini? Mereka kemudian curhat. Qalu, mereka berkata, lam naku minal musallin. Ya, lamnya di situ menggunakan lam, menunjukkan bentuk masa lalu. Saat di dunia kami adalah, adalan, adalam, itu berbeda. La menunjuk perbuatan kini, lan menunjuk perbuatan yang akan datang, tapi nafi sifatnya. Ya, lam menunjuk perbuatan masa lalu. Dulu di masa lalu, saat di dunia itu, lam naku minal musallin, kami tidak termasuk golongan orang yang menunaikan sholat. Satu. Dan nunnya hilang di situ. Asalnya lam nakun, masuk lam itu litakhfif, nunnya dihilangkan secara nahwu. Tapi secara balaghah, itu respon cepat mereka untuk menunjukkan di dunia itu mereka memang nggak peduli dengan sholat. Kalau nunnya ada masih mikir. Tapi kalau nunnya hilang, itu menunjukkan bahwa saking tidak pedulinya, abai dengan sholat, nggak peduli. Ya, jadi tidak hanya diartikan kami tidak menunaikan sholat saat di dunia. Orang-orang ini curhat mengatakan kami tidak pernah menunaikan sholat dan nggak peduli, nggak termasuk dalam golongan orang yang sholat. Jadi lihat orang sholat pun nggak peduli. Bukan hanya tidak menunaikan, tidak mengerjakan sholat, ditampakkan oleh Allah hidayah orang ke masjid, tidak tersentuh. Ditunjukkan orang-orang sholat, buka YouTube, tiba-tiba keluar pelajaran sholat, tidak peduli. Dan ada dua golongan di sini. Golongan pertama memang golongan yang tidak beriman sampai dia meninggal dan tidak menunaikan sholat. Karena itu tafsir para ulama dalam berbagai kitab tafsir menunjukkan bagian pertama ini. Orang-orang yang memang tidak beriman, orang-orang yang memang kufur dari imannya sehingga tidak menunaikan sholat dalam hidupnya. Orang tak beriman memang tak peduli dengan sholat karena tak ada iman dalam dirinya. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana dengan orang yang mengaku beriman? Jangan-jangan dalam hidup ini ada orang mengaku beriman tapi juga tak peduli dengan sholat. Inilah yang ditampilkan dalam Al-Quran sebagai kewaspadaan. Jangan sampai dalam hidup ada orang mengaku beriman, saya juga Islam. Nah, kalau urusan dunia cepat mengatakan saya Islam juga kok, tapi nggak pernah sholat. Nah, kalau Quran tampilkan begitu, potensinya ada ditemukan yang demikian. Mengaku beriman, ngaku muslim, tapi keislamannya, keimanannya ditarik untuk kepentingan dunianya. Ingin mendapatkan cinta dari pasangan, ya pura-pura beriman. Ingin dapat proyek ya dari orang Islam, pura-pura ya beriman misalnya. Atau demikian dalam kehidupan, ingin mendapatkan sesuatu, pura-pura kemudian masuk Islam, pura-pura beriman, mengatakan saya beriman tapi tidak sholat. Saudara, sholat itu adalah pembuktian keimanan kita kepada Allah. Karena itu satu-satunya ibadah yang disebut iman dalam Al-Quran itu hanya sholat. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 143. Nabi pernah menegaskan al-farqu bainal mu'min wal kafir tarkus sholat. Jika Anda ingin lihat perbedaan orang beriman dengan yang belum beriman, coba cek sholatnya. Kalau ada mengaku beriman tapi dia tidak menunaikan sholat, maka ditepikan imannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itulah amalan pertama yang disebut dalam Al-Quran berupa ibadah adalah sholat dan diletakkan setelah iman. Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Dalam iman itulah kita mencatat syahadat kita.
Dalam iman itulah kita buktikan dalam sholat kita. Bukankah di sholat ada syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah dalam tahiyat. Panggilannya, panggilan azan itu sudah ada syahadat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qomat diulang lagi. Karena itulah inti keimanan kita. Dan sholat itu, walaupun secara bahasa diartikan doa, tapi rangkaian katanya menunjuk sesuatu yang terkoneksi, seakar dengan kata silah. Artinya orang yang sholat, itulah orang yang terkoneksi dengan Allah karena imannya. Jadi kalau Anda memahami bahwa ada orang-orang yang mengatakan saya beriman tapi tidak sholat, itu artinya dia belum terkoneksi dengan Allah. Bagaimana menginginkan surga sementara belum terkoneksi dengan Allah secara benar? Ini gambaran yang pertama. Ya, jadi kalau sifatnya jamak, ada orang kumpul-kumpul, hati-hati. Anda punya anak, Anda punya kawan, mengaku beriman tapi abai dengan sholat, hati-hati dengan ayat ini. Kita ingatkan, cintai saudara kita minimal dengan doa supaya jadi ahli sholat. Diamanahi anak tidak sholat, kumpul dengan orang-orang yang tidak sholat, hati-hati. Menyekolahkan anak di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat, hati-hati. Karena kalimatnya jamak bentuknya di sini, qalu, mereka curhat. Nanti kita akan lihat rangkaian ayat setelahnya, suka kumpul-kumpul, kumpulnya juga dengan orang-orang yang kriminal juga. Ada kriminal spiritual yang menipiskan iman, menghilangkan iman, itu kriminal spiritual. Ada kriminal sosial yang fisikal tuh, yang korupsi, yang nyogok, yang mencuri. Ya, yang membegal itu kriminal sosial, bentuknya fisikal. Ada kriminal spiritual, ya, yang menegasikan, mereduksi, bahkan menghilangkan iman itu. Hati-hati, cucu, anak, teman, pilih-pilih sekolah, pilih tempat bergaul. Anda bergaul dengan orang-orang yang benar, dimanapun bertugas, karena pada akhirnya kita meninggal juga. Silakan berteman dengan orang hebat, tidak dilarang. Tapi ingat, Anda meninggal dan pulang kepada Allah. Ya, walam nakun nut'imul miskin. Hati-hati. Dan saat di dunia, kami ini gak peduli dengan orang-orang miskin, gak kasih makan orang miskin. Artinya, orang-orang ini bukan orang biasa. Kehidupannya mewah. Nanti kita pisahkan tuh. Ada kehidupan orang biasa, sudah biasa, gak beriman. Ada yang sudah fakir, kriminal. Kalau ini orang senang kumpul-kumpul, rapat bareng, ngobrol bareng, harta ada, tapi gak pernah mau berbagi. Diuji dengan harta, tidak mau berbagi, diuji dengan sehat, tidak terkoneksi dengan Allah. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Ini poinnya. Dan kami dulu senang kumpul-kumpul untuk bicara hal-hal yang negatif, untuk merumuskan proyek yang kotor, kumpul-kumpul bicara maksiat, kumpul-kumpul merencanakan perbuatan buruk, ya, berkomunitas untuk berbuat maksiat. Hati-hati, eranya sudah banyak sekarang ini. Bukan hanya offline, ada perkumpulan copet. Oh, sekarang naik levelnya perkumpulan koruptor, bahkan sandinya sudah macam-macam tuh. Yang paling jahat tuh menggunakan sandi agama, ustadz dan pengajian. Ustadznya sudah datang, pengajian sudah siap. Yang dimaksud ustadz tuh uang korupsinya sudah tiba, sudah bisa diambil. Anda bayangkan, agama dipakai mainan untuk dibawa ke dalam ranah maksiat. Ini terjadi, saudara. Nah, ini orang-orang seperti ini, calon penghuni neraka jahanam dengan sifat sakar ini. Kalau dia tidak bertobat, maka kita doakan supaya Allah berikan hidayah, kembali hidupnya jadi baik. Islam itu selalu begitu. Sebelum rohnya sampai ke kerongkongan, selalu ada peluang untuk kembali menjadi orang soleh. Betapa banyak orang salah di muka bumi ini berubah menjadi soleh hanya memanfaatkan kesempatan yang sedikit dalam hidupnya. Sekarang berubah jadi online. Apa Anda kira yang menipu itu sendirian? Tidak. Ada yang ngedit, ada yang bagian marketingnya, ada desain grafisnya supaya menarik gitu. Itu kumpul-kumpul merencanakan perbuatan jahat itu, yang bikin hoax, ya. Kumpul-kumpul. Nah, sifatnya gampang. Kalau sudah ketemu begitu pasti nggak sholat itu, pasti nggak sholat, ya. Nah, kalau ada orang-orang begitu kelihatan masih sholat, itu munafik itu. Sama saja neraka juga. Munafik, orang kafir yang tidak beriman itu satu tempat, nerakanya jahanam juga. An-Nisa nanti suratnya, surah keempat, ayatnya pindah, ayat 140. Qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Telah tetap ketentuan dalam Al-Qur'an, kalau ditemukan ada orang suka plesetkan ayat-ayat Al-Qur'an, tuh potong-potong supaya diplesetkan maknanya. Orang bicara A ditampilkan B, kumpul bikin. Ada yang editnya, ada yang nampilkannya, ada yang nyampaikannya tuh. Atau kumpul tuh ngolok-ngolok orang. Sekarang bikin kita dapatkan konten hanya untuk ngolok-ngolok ulama, hanya untuk cari-cari kesalahan orang pemuka agama misalnya. Itu di Quran tuh ditampilkan. Atau juga dalam kehidupan,
Ya, politik antar lawan politik saling menjatuhkan dengan membuat sesuatu yang kotor, yang buruk, sama. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kalau kumpul-kumpul sifatnya kelihatan. Nah, kalau yang an-nisa itu minimal sholat dia kelihatan sholat, tapi sholatnya nggak pernah khusyuk. Kalau zikir sedikit. Kalau yang ini nggak pernah sholat, senangnya kumpul, berbuat kriminal, di dunia merencanakan kejahatan dan tidak tobat. Hatta atanal yaqin. Tahu dari mana tidak tobat? Perbuatan itu berlangsung sampai mereka meninggal. Adalah curhatan ahli neraka. Mengapa ini ditampilkan oleh Allah dalam Al-Quran? Supaya kita waspada. Jangan sampai dalam hidup ini hubungan kita, koneksi kita terputus dengan Allah.